Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Arshimakin. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan sifat dan karakteristik hukum Islam, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Hervin Yogi Pradikta pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Yang pertama, sifat dan karakteristik hukum Islam itu yang pertama sempurna. Jadi sempurna ini artinya yaitu sesuatu yang utuh ataupun lengkap segalanya. Yang mana dari kesempurnaan hukum Islam ini adalah syariat gitu. Syariatnya berbentuk umum dan pembahasannya ini mengglobal permasalahannya. Syariat ini dapat benar-benar menjadi penunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global. Yang kedua itu yaitu elastis. Nah, sifat dan karakteristik hukum Islam ini elastis, menarik sih elastis ini. Karena dikatakan elastis ini karena mencakup segala bidang kehidupan, baik dari jasmani, rohani, maupun hubungan antara manusia dengan Tuhannya, maupun antara interaksi sama manusia dan lain sebagainya. Dalam bidang muamalah ini sangat banyak terkait dengan aspek-aspek dari hukum Islam itu sendiri, seperti ibadah, jinayah, siasah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sifat atau karakteristiknya yaitu universal. Universal ini berarti umum. Yang dimaksud umum ini berlaku untuk semua gitu. Ya tidak dibatasi bahwasanya dia ini dikelompok-kelompokkan menjadi sebuah negara ini aja yang melakukan, negara ini enggak. Jadi universal itu untuk semuanya, untuk manusia gitu. Seperti yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami atau Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Selanjutnya itu dinamis. Jadi dinamis ini dapat diartikan seperti sesuatu yang bergerak gitu. Hukum itu filsafat hukum Islam ini bergerak dan menyesuaikan diri terkait dengan keadaan atau kondisi zaman. Nah, terus juga yaitu sistematis. Syariat ini bersifat sistematis, yang berarti itu mencerminkan sejumlah doktrin berhubungan di antara satu dengan yang lainnya berdasarkan secara yang logis gitu. Perintah sholat di dalam Al-Quran ini selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebihan. Jadi ada sistematikanya seperti itu. Terus hukum Islam ini bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Ta'abudi ini diartikan sebagai sesuatu di mana tujuannya itu yaitu untuk mengatakan bahwasanya dia ini sebagai hamba Tuhan gitu. Abdun itu adalah hamba. Yang mana yang kedua itu bersifat jadi taat budi ini murni terkait dengan penghambaan atas kepada Allah gitu. Untuk tujuan utamanya itu ya untuk mendekatkan diri dari manusia kepada Allah. Selanjutnya itu ta'akuli. Jadi ta'akuli ini bersifat sesuatu yang duniawi, yang maknanya ini dipahami oleh nalar atau rasional. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli ini dapat dirasionalkan dengan melihat adanya maslahat atau mudarat yang terkandung di dalam hal tersebut. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratannya dan diperintahkan karena ada suatu kemaslahatan. Jadi kurang lebih itulah terkait dengan sifat dan karakteristik hukum Islam. Jika ada salah kata atau yang kurang tepat, saya memohon untuk meminta maaf. Kesempurnaan
Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.